Halo semua, selamat datang kembali di channel Arah Cerita. Di sini saya mau melanjutkan cerita Donghua Soulland versi novelnya. Dikarenakan filmnya yang belum keluar, jadi maaf kalau video sama pengisi suara tidak sinkron. Sebelum masuk ke ceritanya, bantu subscribe, like, dan komennya. Terima kasih. Yuk, langsung ke ceritanya. Bagi orang awam, saluran energi yang pecah adalah cedera fatal. Tetapi bagi Tang San pada dasarnya itu bukan apa-apa. Bahkan jika semua saluran energinya meledak selama dia masih memiliki satu napas, dia benar-benar tidak akan mati. Di antara semua cincin roh dan tulang roh Tang San, tulang kaki kanan Kaisar Perak Biru adalah satu-satunya yang tidak memiliki kekuatan serangan, tapi itu masih tingkat 100.000 tahun. Kemampuan terbangnya benar-benar luar biasa bagi para master roh peringkat rendah. Tetapi dengan budidaya Tang San saat ini, ia bisa terbang bahkan tanpa menggunakan kemampuan tulang roh dengan mengordinasikan kekuatan rohnya. Sama seperti apa yang dia lihat Sagot Douwobo Saikshi lakukan. Karena itu terbang bukanlah kemampuan yang paling berharga dari tulang kaki kanan Kaisar Perak Biru. Kekuatannya hampir semuanya ada di Welfare Burns Unending Spring Wind menghancurkan kehidupan lagi. Jika ada keraguan, maka fakta bahwa bahkan anggota tubuh yang hancur dapat dipulihkan menunjukkan betapa kuatnya itu. Selama Tang San masih menarik napas, dia praktis tidak bisa mati, hanya kecepatan pemulihan akan berbeda berdasarkan keparahan cedera. Saat ini Tang San benar-benar tenang. Begitu dia terbenam ke dalam keindahan kultivasi, seluruh tubuhnya memasuki kondisi kultivasi yang sempurna. Sangat merasakan proses pemulihan setiap vena yang rusak. Sebagai kekuatan yang pertama harus dilakukan adalah membiasakan diri dengan tubuh seseorang. Jika seseorang tidak dapat dengan cepat memahami keadaannya setelah setiap kali atributnya berubah, mustahil untuk menggunakan kondisi seseorang dengan baik dalam pertempuran. Terutama seseorang yang memiliki kemampuan tirani namun berbahaya seperti palu sumeru hebat milik San. Dia harus memahami batas tubuhnya lebih baik sehingga dia tidak akan mematahkannya di tengah pertempuran, jadi melestarikan hidupnya. Benar-benar basah dalam kultivasi, tubuhnya pulih dengan tercepat. Dalam pertempuran dengan Qian Rensu ini, Tang San bisa dikatakan telah menghabiskan kecerdikannya. Dia tidak pernah kelelahan seperti sekarang. Meskipun dia telah menghadapi banyak kekuatan yang lebih kuat darinya di masa lalu, jaraknya tidak pernah seluas ini. Jangan tertipu oleh kesenjangan 5 peringkat yang jelas dengan Qian Rensu. Seperti yang dikatakan Qian Rensu, perbedaan mereka adalah antara manusia dan dewa. Jika bukan karena Tang San mengeksploitasi segala macam keadaan untuk memaksa Qian Rensu tidak menggunakan senjata surgawi. Bahkan jika dia tidak mulai dengan kekuatan penuhnya, dia tidak akan memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Untuk memenangkan taruhan dengan Qian Rensu, Tang San sudah kehabisan kartu di tangannya. Qian Rensu sudah memahami kekuatannya dengan sangat baik. Satu-satunya hal yang layak untuk diingat adalah bahwa tingkat kekuatan rohnya naik, membuat kekuatan rohnya lebih unggul dari sebelumnya, memberinya keuntungan dalam pengejaran Qian Rensu. 3 hari bukanlah waktu yang singkat untuk kekuatan, tetapi 3 hari terlalu singkat untuk Tang San sekarang. Dia bisa yakin bahwa tidak peduli bagaimana dia pergi, Qian Rensu memiliki kesempatan untuk menyusulnya. Hanya waktu yang diperlukan dipertanyakan. Oleh karena itu permainan sudah dimulai saat Tang San meninggalkan jangkauan akal surgawi Qian Rensu dan mulai berkultivasi. Menggunakan 16 jam penuh, pembuluh darah Tang San pulih sepenuhnya. Seperti yang dia harapkan, dia benar-benar telah naik pangkat. Setelah salurannya benar-benar dipulihkan, kekuatan roh peringkat 96 segera menunjukkan efeknya. Dengan setiap siklus Mysterious Heaven Skill, kecepatan pemulihan kekuatan roh setidaknya 30% lebih tinggi dari sebelumnya. Dalam beberapa siklus, kekuatan rohnya sudah 60% pulih. 60% kekuatan roh sudah cukup untuk membiarkan Tang San terbang dengan kecepatan penuh. Adapun kekuatan roh yang tersisa, dia bisa memulihkannya saat terbang. Itu beberapa jam lebih cepat dari yang dia harapkan. Tang San tahu bahwa kesempatannya untuk selamat dari pengejaran Qian Rensu sedikit lebih besar. Ini terkait dengan kemampuannya untuk tenang dan berkultivasi sepenuh hati sebelumnya. Mengudara sekali lagi dan dengan jelas mengidentifikasi arahnya, Tang San maju dengan kekuatan penuh, meninggalkan barisan bayangan saat ia terbang lurus ke tepi laut. Dengan kekuatan rohnya meningkat, bahkan kecepatan terbangnya agak meningkat.
Tang San mempertahankan kecepatan penerbangannya yang tertinggi secara praktis sepanjang waktu. Agar dapat menggunakan kecepatan penuhnya, ia terbang pada jarak hampir 1 km dari tanah. Pada ketinggian ini hanya ada sedikit burung dan tidak ada yang mengganggunya. Selain itu, pada ketinggian 1 km, dia sulit dikenali dari tanah, apalagi ketika dia terbang sangat cepat. Setelah terbang selama lebih dari 2 hari, waktu yang disepakati dengan Qian Rensu hampir naik, tetapi dengan semua kecepatan penerbangannya, ia semakin dekat dan lebih dekat ke laut. Ia sudah bisa mencium aroma menjegarkan di udara. Sebagai penerus Sagot, jika dia masih bisa menjadi sasaran musuh di lautan, tidak ada gunanya Tang San mengacau. Lautan itu seperti rumput perak biru, jauh lebih besar dari Stardew Great Forest. Kekuatan Sagot sudah cukup untuk menjadi penyembunyian terbaik Tang San. Waktu berlalu detik demi detik. Tang San sepenuhnya tenggelam dalam situasi tegang. Tangan kanannya mencengkeram Sagot Raiden dengan erat, membiarkannya mempertahankan kecepatan terbang tertinggi. Cuaca hari ini sangat cerah dan tidak berawan, dan jarak pandang yang tinggi di udara sangat cerah, terutama dengan kemampuan mata setan ungu Tang San. 4 jam berlalu, dan dia sudah bisa melihat bentuk kasar laut di kejauhan, bahkan lebih merasakan kelembaban mencapai langit. Sedikit lebih cepat bahkan dengan ketenangannya, pada saat ini dia tidak bisa menahan detak jantungnya. Dia akan berhasil dalam waktu kurang dari 2 jam, dia benar-benar bisa mencapai pantai. Sudah 4 jam melewati waktu yang disepakati dan Qian Rensu masih belum menyusul. Sangat jelas bahkan sebagai dewa kecepatannya masih terbatas dan tidak bisa langsung berteleportasi kemanapun di benua itu. Sepertinya dia benar-benar akan lolos dari pengejarannya. Qian Rensu, setelah saya menjadi Sagot, saya pasti akan membayar Anda atas penghinaan saya saat ini. Pada saat yang sama, Tang San juga bisa merasakan keteguhan seperti apa yang dimiliki oleh titik cahaya yang terus mendekat. Kali ini, Qian Rensu bertekad untuk sepenuhnya memusnahkannya. Sudah mustahil untuk mengeksploitasi sikap kontradiktif yang dia miliki terhadapnya. Apalagi kali ini dia juga jelas jauh lebih kuat dari sebelumnya. Sepertinya dia akan menghadapi dewa malaikat yang mengenakan pakaian Anglikan. Hanya 1 jam tersisa dengan tujuan di depannya dan dia terperangkap oleh krisis hidup dan mati. Itu pasti tidak terasa enak. Sosok Qian Rensu sudah dalam garis pandangnya, dalam waktu kurang dari beberapa menit dia akan menyusul. Saat terbang ke bawah, Tang San secara bersamaan mengangkat Sagot Trident di tangannya. Seperti ucapan untuk Qian Rensu. Garis cahaya Sagot melesat ke jantung Sagot. Trisula langsung meledak dengan cahaya kemasan intens yang melesat ke langit. Pada saat yang sama dia terbang ke bukit 8 Spiderlands, melesat keluar dari punggungnya, melompat seperti bintang jatuh dan dengan cepat maju. Qian Rensu secara alami melihat cahaya Sagot Trident senyum dingin naik di sudut bibirnya. Dia melesat sekali lagi, keenam sayap di punggungnya menyebar bersamaan, lalu langsung memukul mundur. Cahaya kemasan dewa malaikat tampaknya menembus ruang dan dalam praktis hanya beberapa napas, Qian Rensu telah tiba di atas Tang San. Cahaya kemasan lonjakan jatuh dari langit seperti matahari yang menyinari bumi. Tidak peduli seberapa cepat Tang San, masih mustahil untuk berlari lebih cepat. Cahaya kemasan yang intens itu langsung menyelimuti seluruh ruang. Cahaya kemasan naik domain malaikat. Angelic Domain Qian Rensu setidaknya 2 kali lebih kuat dari sebelumnya. Cahaya kemasan seperti lem itu tampak nyata. Diselimuti langsung olehnya, kali ini Tang San tidak memiliki peluang. Bahkan ledakan cincin plus serangan terakhir dari metode hammer angin di Shoulder Splitting tidak dapat memotong domain level dewa ini. Qian Rensu benar-benar berbeda dari terakhir kali menghadap Tang San. Dia tidak memiliki gaun istana yang anggun dan mulia, dan sebagai gantinya adalah pakaian malaikat yang terbentuk dari 6 tulang roh berevolusi, Sacred Angelic Armor. Qian Rensu ini adalah dewa malaikat sejati. Cahaya emas besar yang turun dari langit dilepaskan oleh permata emas berbentuk malaikat kecil di tengah lingkaran di dahinya. Praktis hanya dalam sekejap emas, Tang San menjadi beku, kecepatannya maju tiba-tiba berhenti. Dengan 8 Spider Lances dilepaskan, dia seperti laba-laba yang terperangkap dalam jaring besar, bahkan mengambil 1 langkah pun merupakan perjuangan. Qian Rensu tertawa dingin. Suaranya menyebar ke segala arah seperti bahasa Sanskerta yang pernah saya dengar dalam kehidupannya yang berharga, hati dan jiwa yang terpesona. Tang San, bagaimana rasanya tertangkap di ambang pelarian? Bukankah itu sangat tidak ada harapan?
Mata Qian Rensu sudah kehilangan kehausan itu untuk menaklukkan Tang San. Mereka hanya memiliki niat membunuh dingin. Jika dia belum menjadi dewa, dia akan mati untuk tangguhan Yin Tang Santang. Dia tidak pernah berpikir bahwa bentuk level dewa tidak mampu menanggapi serangan itu. Membangun kembali hati jelas bukan tugas yang mudah bahkan untuk dewa. Penderitaan yang terlibat tidak lain adalah menerima warisan malaikat. Lagi pula malaikat tidak dikenal luas karena kemampuan pemulihannya. Dia hanya bisa mengandalkan kekuatan surgawi yang sangat besar untuk merekonstruksi hati. Dia menderita melalui proses ini selama 3 hari penuh dan dia juga menggunakan rasa sakit yang dia alami untuk meningkatkan niat membunuhnya ke tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pergi sekuat tenaga bunuh Tang San. Dewa adalah dewa. Peringkat 96 Tang San berlari sekeras yang dia bisa selama 2,5 hari. Tetapi Qian Rensu hanya menggunakan 4 jam untuk mengejar ketinggalan. Ini juga termasuk waktu untuk memulihkan kekuatan suci yang dihabiskannya setelah memulihkan hatinya. Waktu yang dihabiskan untuk mengejar yang sebenarnya hanya 2 jam. Itu benar-benar 1000 li dalam sekejap. Benar-benar tidak menyenangkan. Qian Rensu, kau bahkan lebih berani dan terlihat tangguh dalam baju besi itu. Itu pasti alat surgawi Anda sebagai dewa malaikat. Tang San mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit. Meskipun itu masih cahaya kemasan yang menutupi dirinya, kali ini transparan memungkinkannya untuk melihat Qian Rensu di langit. Tapi domain malaikat yang kuat itu sudah mulai melahap kekuatan rohnya. Qian Rensu berkata dengan dingin, itu benar, ini adalah baju besi dewa malaikat. Dengan kekuatan Anda seharusnya bisa mengetahui seberapa besar jarak yang ada di antara kami saat ini. Bahkan jika kekuatanmu telah meningkat lagi, masih mustahil untuk bertarung denganku. Dan sudah sangat dekat dengan tujuan Anda, tetapi sayangnya, Anda tidak akan memiliki kesempatan lagi. Karena Anda adalah penerus Sagot, bagaimana saya bisa membiarkan Anda masuk ke laut? Adegan aneh muncul. Selain di mana Qian Rensu berada, sinar cahaya di sekitarnya redup, cahaya matahari benar-benar dikendalikan, hanya bersinar pada pedang malaikat itu. Kekuatan menakutkan matahari langsung naik, memberikan seluruh tubuh Qian Rensu kecemerlangan emas yang memusingkan. Pernah bisa membayangkan betapa mengerikan serangan petir dewa malaikat ini ketika menarik kekuatan surgawi matahari untuk menyerang. Tang San secara alami tidak akan mengikat tangannya dan menunggu kematian. Dia tentu saja mengerti bahwa serangan ini sama sekali bukan sesuatu yang bisa dia tahan. Cahaya hitam bergegas keluar dan Clear Sky Hammer muncul di tangan kirinya. 8 cincin roh sudah benar-benar pulih dan cincin roh pertama cerah pada saat yang bersamaan Qian Rensu mengangkat pedang malaikat. Pada saat yang sama, lingkaran cahaya kemasan mencolok juga keluar dari Sagot Trident yang dia pegang. Riak-riak Sagot Trident menyebar dalam sekejap dan sebentar itu sedikit menjauhkan domain Angelic. Dan Clear Sky Hammer milik Tang San terayun pada saat ini. Bukan menuju Qian Rensu di langit, melainkan menuju tanah di bawah kakinya. Ketika kemampuan roh cincin roh pertama dirilis, palu langit hitam pekat itu diam-diam memasuki tanah. Saat berikutnya, tubuh Tang San tiba-tiba menghilang. Hilang begitu pedang malaikat suci ditebang dengan kekuatan suci matahari yang kental. Bila emas murni tampaknya akan membajak bumi. Sepersekian detik cahaya emas murni bertabrakan dengan tanah, tidak ada suara, tapi lubang besar masih terbuka di tanah. Udara memutar lumpur yang tak terukur dan bebatuan yang mencair di bawah kekuatan surgawi matahari. Serangan ini adalah serangan dewa sejati yang disebut pedang matahari suci. Itu adalah kemampuan khusus untuk dewa malaikat. Saat pedang matahari suci menghantam, bahkan indera surgawinya diang untuk menghindari terpengaruh oleh api matahari sejati yang mengerikan itu. Tapi sekarang kekuatan pedang suci matahari menyebar. Setelah indera surgawinya secara otomatis tumpah, dia menemukan bahwa kehadiran kunci akal surgawi tidak hilang bersama dengan serangan itu, tapi baru saja bergerak ke arah laut dengan kecepatan luar biasa. Bagaimana itu mungkin? Ini adalah pikiran pertama Qian Rensu. Saat berikutnya dia terbang keluar dengan penuh perhatian menonton sebidang, tanah terpencil, sudut mulutnya menunjukkan senyum lega. Saat ini dia sebenarnya memiliki perasaan yang agak menyegarkan, bahkan melupakan rasa sakit hatinya yang hancur. Tang San tidak mati, kehadirannya tidak hilang, masih berjalan, dia belum mati. Hanya saja Qian Rensu juga sangat cepat menjadi waspada, senyum di wajahnya menghilang agak canggung. Dia jelas datang ke sini untuk membunuhnya, jadi mengapa dia begitu senang dia tidak mati?
Dengan ragu-ragu di perbatasan hidup dan mati kali ini, sepertinya tempat pria itu di hatinya telah selangkah lebih dekat. Qian Rensu mengerutkan kening, dia tahu bahwa jika terus seperti ini, jika Tang San tidak mati hatinya, mungkin akan jatuh lebih dulu. Bagaimana Tang San lolos dari serangan pedang San Suci? Tampaknya tidak mungkin, tetapi sebenarnya sangat sederhana. Dia hanya menggunakan satu kemampuan roh untuk membawanya keluar dari jangkauan. Tang San tidak pernah membuang waktu. Dalam 2 hari penerbangan ini, pikirannya tidak pernah berhenti. Dia pasti tidak akan hanya berharap bahwa Qian Rensu tidak akan mengejarnya karena keberuntungan. Mengikat bambu sebelum hujan adalah apa yang dilakukan oleh orang bijak. Oleh karena itu, dia selalu berpikir tentang bagaimana dia bisa menanggapi pengejaran Qian Rensu setelah dia dikembalikan ke keadaan semula. Di antara ini, dia memikirkan satu metode. Jelas mustahil untuk melarikan diri dari Qian Rensu dengan terbang. Dia adalah dewa malaikat. Karena terbang tidak akan berhasil, maka dia akan turun ke darat. Di antara 2 roh dan 17 cincin roh Tang San, hanya 1 cincin roh yang terkait dengan bumi. Tetapi cincin roh yang satu ini sudah cukup baginya. Itu adalah cincin roh pertama Clear Sky Hammer dari Titan, Giant Eight Arming. Sebagai cincin roh 100.000 tahun, cincin roh pertama ini memberi Tang San kemampuan roh 200.000 tahun. Tang San tidak pernah menggunakannya sendiri, dia selalu menggunakan 2 kemampuan roh tulang kera raksasa Titan. 2 kemampuan roh yang diberikan cincin roh adalah Titan Hammer dan Force of Earth. Mereka bukan 2 kemampuan serangan, melainkan 1 serangan kekuatan dan 1 dukungan. Tang San pernah menguji kekuatan Hammer Titan dan kekuatan serangan kemampuan roh 100.000 tahun. Ini tidak kalah dengan ketika ia menggunakan Great Sumeru Hammer setelah meledakkan cincin roh pertama yang sama, atau bahkan melampauinya. Hanya setelah menggunakannya masih ada waktu pengisian singkat, dan itu tidak bisa digunakan untuk serangan berturut-turut seperti detonasi cincin Great Sumeru Hammer. Dan kemampuan lain Force of Earth benar-benar kemampuan pendukung. Mengontrol kekuatan bumi untuk penggunaannya sendiri. Jika dikombinasikan dengan Titan Hammer ditambah segala macam atribut Tang San, ditambah kekuatan Clear Sky Hammer itu sendiri, itu sudah cukup untuk menjadi senjata serangan frontal paling kuat di antara semua semangat Tang San kemampuan. Tetapi saat ini Tang San tidak menggunakan kekuatan penghancur yang dihasilkan oleh 2 kemampuan roh ini, tetapi kekuatan-kekuatan bumi untuk mengendalikan bumi. Nama Titan di era kuno benua Dolua mewakili dewa bumi. Kera raksasa Titan dengan nama lain adalah anak bumi. Ini juga merupakan alasan penting mengapa kera raksasa Titan bisa menjadi raja hutan, menjadi binatang roh tingkat puncak. Jadi, Kaisar Perak Biru Tang San paling mengendalikan semua rumput perak biru dan selama itu di tanah. Kera raksasa Titan bisa mengendalikan kekuatan terkuat. Perbedaan di antara mereka tidak mudah dilihat. Karena itu setelah Tang San merilis cincin roh pertama Clear Sky Hammer itu, langsung menariknya ke tanah. Pada saat yang sama, kemampuan terbang tulang kanan Kaisar Perak Biru dimulai. Mengeksploitasi Force of Earth untuk memindahkan lumpur dan batu. Dengan cepat melakukan perjalanan ke bawah tanah. Pada saat yang sama untuk meningkatkan kecepatan gerakan hingga batas, ia juga menggunakan kemampuan tulang lengan kiri Gravity Control. Kali ini bukan untuk menambah gravitasi, melainkan menurunkannya. Bekerja sama dengan kontrol dari Force of Earth. Tang San bisa langsung melakukan perjalanan di bawah tanah dengan kecepatan terbang. Dengan cepat meninggalkan medan perang seperti ikan berenang. Dewa malaikat adalah dewa yang mengendalikan langit. Oleh karena itu, bahkan kekuatan suci Qian Rensu tidak bisa menggunakan angelic domainnya di bawah tanah. Jadi Tang San meninggalkan batasan domain dan menghabiskannya. Namun meski begitu, dia masih terseret oleh kekuatan pedang suci matahari. Perasaan panas hampir melelehkannya secara langsung. Untungnya tingkat Dewa 8, laba-laba lens melarutkan kekuatan api matahari sejati. Setelah lolos dari serangan Qian Rensu, Tang San tidak akan gentar lagi. Menggunakan kecepatan penuhnya, dia dengan cepat bergerak menuju lautan. Qian Rensu selalu mengagumi Tang San. Di matanya, Tang San seperti jurang maut selama kamu diperas dengan keras, atau dia menghadapi krisis hidup dan mati. Dia selalu bisa menciptakan keajaiban, selalu mengejutkan semua orang. Tanpa ragu, yang paling mengejutkan Qian Rensu adalah air mata Kuan Yin yang bahkan bisa menembus hatinya. Tetapi kemampuan Tang San untuk terbang di bawah tanah juga sangat mengejutkannya. Dia tentu saja mengerti dengan jelas pikiran Tang San.
Di bawah tanah, kekuatan bertarungnya akan sangat lemah. Tang San juga sama-sama merasakan kehadiran Qian Rensu. Dia tepat di atasnya di udara, tetapi dia tidak tahu kapan serangan berikutnya akan datang. Kekuatan mentalnya sudah benar-benar ditekan oleh indera surgawi Qian Rensu, pada dasarnya tidak dapat menemukan informasi yang berguna baginya. Tak berdaya, pilihan instan Tang San adalah tiba-tiba mengecil, memasukkan Clear Sky Hammer dengan kekuatan roh, dan dengan cepat bersembunyi di bawah tanah. Selama dia mencapai kedalaman tertentu, dia bisa mengandalkan bumi untuk melindungi dari Qian Rensu. Meskipun kontrol berkelanjutan dari Force of Earth melelahkan, itu adalah satu-satunya pilihan yang dimilikinya. Kemampuan Tang San untuk melawan tekanan sangat tinggi, dan meskipun tekanan bumi jauh lebih berat daripada lautan, ia masih bisa bertahan sebentar. Sama seperti serangan Qian Rensu, sudah siap, dia sudah dengan cepat tenggelam lebih dari 500 meter di bawah tanah. Pada jarak ini, bahkan jika Qian Rensu meluncurkan serangan tingkat dewa, kekuatan tubuh Tang San dan menggambar di penyangga bumi, Qian Rensu masih tidak dapat secara langsung menyebabkan kerusakan padanya. Qian Rensu mengepalkan gigi peraknya. Baiklah, Tang San, kamu benar-benar terlalu licik. Tetapi bahkan jika Anda pergi di bawah tanah, dapatkah Anda menghindari pengejaran saya? Dia jelas mengerti bahwa selama Tang San memasuki lautan, dia mungkin benar-benar tidak dapat membunuhnya. Meskipun bumi adalah pengekang yang sangat besar pada kekuatannya, bagaimanapun juga itu lebih baik daripada lautan. Laut adalah domain Saagot dan di sana Tang San dapat menampilkan kemampuan yang lebih besar. Apakah inderanya yang surgawi cukup untuk terus mengejar? Adalah pertanyaan. Oleh karena itu, Qian Rensu dengan tegas memutuskan bahwa dia harus mengejar Tang San sebelum dia mencapai pantai. Qian Rensu mengangkat pedang malaikat yang dipegangnya, cahaya matahari sekali lagi menarik ke tubuhnya. Pada saat yang sama, Angelic Raiment milik Qian Rensu bersinar dengan panik menyerap api matahari yang sebenarnya. Pada baju besi emas yang awalnya mulia, setiap baris cerah menjadi emas murni yang cemerlang. Kecemerlangan berkeliaran, seperti lava mengambang di atas. Mata Qian Rensu berkedip dengan cahaya surgawi, tatapannya menargetkan satu tempat di tanah. Saat berikutnya, dia menembak jatuh seperti bintang jatuh. Dengan suara merobek, Qian Rensu merobek langsung ke tanah seperti tidak ada yang menghalangi menghilang. Di mana dia memasuki lubang berdiameter 1 meter tersisa dan ujung-ujungnya meleleh dalam cahaya. Kemasan murni seperti lubang dari serangan pedang suci matahari sebelumnya. Qian Rensu benar-benar terampil dan berani. Cara dia memilih untuk mengejar Tang San sangat sombong. Sebenarnya mengandalkan api matahari sejati dan kekuatan malaikatnya sendiri untuk membawa suhu pakaian malaikat ke tingkat yang benar-benar menakutkan. Di mana dia lewat bumi dibiarkan meleleh, membiarkannya menembus ke tanah untuk menyerang. Kecepatan luar biasa dan gelombang energi panas itu memberitahu Tang San metode apa yang dia gunakan. Awalnya Tang San telah menyatukan kekuatan mental dan kekuatan bumi hanya untuk merasakan di mana Qian Rensu akan menyerang dan dapat menghindar. Tetapi perpaduan ini sekarang menjadi matanya. Disinilah Qian Rensu terhambat di bawah tanah, jika itu di tempat lain, kekuatan mental Tang San pada dasarnya tidak akan berguna. Kalau begitu saya tidak punya peluang di atas tanah, tetapi hasilnya di bawah, tanah tidak begitu pasti. Menunjukkan senyum dingin, Tang San melaju ke depan pada saat yang sama terus menuju lebih dalam. Metodenya jelas merugikan orang lain tanpa membantunya. Semakin dalam dia pergi, semakin besar tekanan yang dia hadapi. Bumi dan laut tidak sebanding, tekanan besar itu jelas tidak sama. Di mana ia melewati bumi segera runtuh dan semakin dalam ia pergi, semakin besar tekanannya. Mengandalkan kekuatan bumi untuk mengendalikan lingkungan, kecepatan Tang San masih tidak terpengaruh. Tapi, tanpa ragu, semakin dalam dia pergi, semakin cepat kekuatan rohnya akan dikonsumsi. Tang San tahu dengan sangat jelas, ia bersaing dengan Qian Rensu dalam gesekan. Tidak peduli bagaimana itu dimasukkan, Qian Rensu menggunakan api matahari untuk secara paksa masuk ke bumi jauh lebih melelahkan daripada baginya. Semakin dalam mereka pergi, semakin cepat kelelahannya akan diperbesar. Karena bumi terus menekan, api matahari harus terus-menerus mencairkan tanah. Semakin dalam mereka pergi, semakin cepat ditekan, dan semakin banyak tanah yang harus dia cairkan. Selain itu, semakin dalam mereka pergi, semakin besar tekanan, semakin besar konsumsinya untuk Tang San. Konsumsinya akan meningkat secara geometris untuk Qian Rensu. Setidaknya mengandalkan kontrol gravitasi dan kekuatan bumi.
kecepatan Tang San tidak akan terpengaruh untuk sementara waktu. Tapi kecepatan Qian Rensu pasti akan. Tentu saja metode Tang San juga sangat berbahaya baginya. Jika dia kehabisan kekuatan roh dan tidak bisa mengendalikan kekuatan bumi, maka dia akan segera dihancurkan oleh tekanan, tanpa kesempatan untuk bertahan hidup. Segera plot Tang San menunjukkan hasil. Saat dia melewati 1000 meter di bawah tanah dan Qian Rensu mengejarnya kurang dari 200 meter di belakang. Kecepatan Qian Rensu juga sudah jatuh. Ini bukan murni karena kedalamannya. Yang lebih menentukan adalah bahwa api matahari sejati yang diandalkan Qian Rensu hampir habis. Dia awalnya berencana menggunakan api matahari sejati untuk langsung memasuki tanah dan melancarkan serangan ke Tang San. Tapi kecepatan Tang San di bawah tanah jauh melebihi harapannya, dan setelah tiba-tiba semakin dalam, dia tidak bisa menyusulnya dengan segera. Menyerang di bawah tanah tidak seperti di luar, bahkan kekuatan level dewanya tidak cukup untuk melakukan serangan skala besar. Karena, sementara serangan skala besar mungkin langsung mengejar Tang San, tanah dan bebatuan di atas akan segera mendorong ke bawah, membantu Tang San membubarkan kekuatan serangannya. Oleh karena itu, Qian Rensu hanya bisa melakukan serangan target tunggal, mengurangi area serangan sejauh mungkin untuk memastikan itu memiliki serangan yang cukup murni. Tapi seperti ini, Tang San tentu saja memiliki peluang untuk menghindar. Kecuali dalam jarak tertentu, selama dia memiliki cukup ruang, Qian Rensu akan merasa sangat sulit untuk membunuhnya. Setelah semua, dengan trident Sagot di tangan, mengandalkan kekuatan Sagot murni, Tang San masih bisa dengan susah payah berhasil tidak dikunci oleh indera surgawi Qian Rensu. Sekarang api matahari yang sebenarnya hampir habis dan Qian Rensu harus mengandalkan kekuatan surgawi malaikatnya untuk membelah jiwa dan batu untuk dikejar, dan kecepatannya secara alami akan turun. Meskipun dia masih sedikit lebih cepat dari Tang San, itu tidak banyak. Hati Qian Rensu sudah gelisah. Tanah dan bebatuan bukanlah ancaman baginya. Bahkan jika dia dimakamkan di bawah tanah, dia masih tidak perlu khawatir tentang langsung mati seperti Tang San. Vitalitas tingkat dewa yang kuat sudah cukup untuk membuatnya tidak perlu bernafas untuk waktu yang sangat lama, dan dengan pertahanan armor Angelic Suci, dia bisa keluar bahkan jika dia harus merangkak. Tapi, jenis serangan konstan yang maha ada dan tak terhentikan yang sangat melelahkan ini membuatnya merasa sangat tertekan. Licik Tang San benar-benar menyebabkan sakit kepala. Masih 200 meter. Tang San berakselerasi dengan kekuatan penuh. Dia tahu bahwa Qian Rensu akan menyusul. Selama dia sampai dalam 100 meter, itu tidak mungkin baginya untuk langsung membunuhnya dengan kekuatan tingkat dewa yang tangguh. Menghadapi bahaya bagi hidupnya, Tang San juga mempertaruhkan segalanya. Terlepas dari kekuatan bumi yang semakin melelahkan bagi kekuatan rohnya, dia melakukan semua yang dilakukannya untuk melangkah lebih dalam. Pada saat yang sama, ia makan beberapa sosis pemulihan besar secara berurutan untuk mengembalikan kekuatan roh yang dihabiskannya. Keterampilan surga misterius seperti pusaran besar dengan cepat beredar di dalam tubuhnya sepenuhnya menggunakan kekuatan bumi dan kontrol gravitasi. Tang San masih memiliki satu senjata rahasia. Itulah Broad Clear Sky Hammer dan Sagot Trident yang dipegangnya. Clear Sky Hammer tidak merilis roh avatarnya, jadi bobotnya masih tidak banyak, tapi bobot Sagot Trident yang 108.000 jin berarti bahwa ia hanya harus memisahkan bumi untuk dengan cepat tenggelam lebih dalam tanpa perlu bahkan mengendalikan tubuhnya. Jarak antara keduanya dengan cepat menyusut menjadi 180 meter. Pada saat ini Tang San sudah membawa Qian Rensu 1.200 meter di bawah permukaan. Ini sudah menjadi kedalaman yang tidak bisa dibayangkan oleh manusia biasa. Tekanan bumi tumbuh semakin kuat dan bahkan ada lebih banyak membuat kecepatan mereka dalam memotong tanah semakin lambat. Tiba-tiba hati Tang San berkedut. Seolah memikirkan sesuatu, ekspresi wajahnya langsung menjadi eksentrik. Cahaya cincin roh pertama Clear Sky Hammer yang tiba-tiba menghilang. Kontrol gravitasi serta kekuatan bumi menarik dalam waktu yang bersamaan. Tubuhnya segera berhenti jauh di dalam bumi. Qian Rensu mengejar tidak jauh di belakang menjadi sangat gembira. Kecepatannya lebih cepat daripada Tang San untuk memulai, dan karena akal surgawinya jelas merasakan Tang San berhenti. Jarak di antara mereka berdua mendekati 100 meter dalam sekejap. Akhirnya dia berada dalam posisi untuk menyerang.
Qian Rensu secara alami tidak akan ragu sedikit pun. Menjadi bawah tanah benar-benar terlalu melelahkan dan pemulihan kekuatan surgawi tidak menutupi pengeluaran. Pedang malaikat suci di tangannya menunjuk ke depan dan garis-garis dekoratif di seluruh pakaian angeliknya langsung meledak dengan cahaya kuat. Keenam sayap yang sebelumnya ditarik segera menyebar. Meskipun ini akan langsung membuatnya menahan tekanan yang lebih besar. Tidak ada yang bisa dia lakukan jika dia mengeluarkan kekuatan serangan penuhnya. Cahaya keemasan yang intens langsung mengembun menjadi nyala emas yang sangat besar. Pada saat ini dengan Qian Rensu sebagai pusat, tanah dalam diameter 5 meter secara bersamaan meleleh dalam nyala emas. Tekanan luar biasa pada 1200 meter di bawah tanah tidak dapat memasuki kisaran ini. Di sekeliling Qian Rensu, cakram cahaya kemasan yang menyilaukan tampaknya muncul. Pedang malaikat suci menunjuk ke depan, semua energi langsung terkondensasi di ujung. Pergelangan tangan Qian Rensu menjentik dengan lembut, memotong 4 luka berturut-turut. 4 garis cahaya kemasan menyilang dalam bentuk mie dan langsung menembak ke tanah. Langsung menuju Tang San. Dan Tang San setelah berhenti lebih jauh, sudah berbalik dalam jiwa. Mengayunkan Clear Sky Hammer di tangan kirinya, dia berjaga di depan dadanya. Cincin roh ke-8 Clear Sky Hammer segera bersinar, cahaya merah yang intens tumpah dan menyelimutinya sepenuhnya. Lampu merah itu tampak hampir nyata menutupi dirinya sepenuhnya seperti karapas hanya menempel dekat dengan kulitnya. Itu tidak tampak seperti bentuk pertahanan energi, tetapi lebih seperti pelindung fisik. Dan pada saat yang sama, Tang San mengangkat tangan kanannya. Meskipun dia tidak memiliki kekuatan bumi untuk membantunya mengendalikan tanah di sekitarnya, dia masih memiliki kekuatan rohnya dan bergerak bukanlah masalah. Sago Trident berkilau dengan cahaya kemasan. Saat ini Tang San juga mempertaruhkan kekuatan penuhnya. Sago Slide dengan panik menuangkan ke dalam Sago Trident terlepas dari kelelahan. Pergelangan tangannya terus-menerus bergetar. Satu cincin cahaya kemasan berubah dari cincin utama Sago Trident. Tang San membentuk 9 cincin cahaya di depannya, posisi defensif dari Unfixed Storm. Pemotongan berbentuk up mencapai Tang San hampir secara instan dan 9 pertahanan Storm yang tidak diperbaiki, hancurkan segera. Namun jelas bahwa serangan itu melemah dengan setiap cincin yang dihancurkan, dan begitu mereka semua pergi. Kekuatan serangannya kurang dari setengah dari sebelumnya, dan sekarang Tang San sudah berbalik, menggunakan punggungnya untuk menyambut serangan itu. 8 tombak laba terlipat rapi di belakangnya, dan di luar itu adalah kemampuan cincin roh ke-8 Tang San yang dilepaskan dari Clear Sky Hammer. Di tengah ledakan besar, seluruh tanah tampak naik turun. Jika ada seseorang di permukaan sekarang, mereka pasti akan berpikir itu adalah gempa bumi. Tang San melesat menembus tanah seperti peluru artileri yang secara langsung membosankan lebih dari 100 meter. Energi karapas yang dia kenakan sekarang benar-benar hancur dan bahkan Dewa 8 tingkat lens patah. Bahkan pakaian di punggungnya telah berubah menjadi abu. Namun tubuh Tang San pada dasarnya tidak menderita kerusakan serius. Jika Qian Rensu ada di sebelahnya, dia akan dapat melihat bahwa kulit di punggung Tang San benar-benar kemasan. Pertahanan penuh dari 8 Spider Lances. Setelah menerobos badai tidak tetap, baju besi karapas serta 8 tombak laba-laba, pada akhirnya itu tidak bisa menembus pertahanan di punggung Tang San. Itu hanya membuatnya terbang dan tidak bisa mengambil nyawanya. Tang San hanya merasakan panas di punggungnya dan dengan suara muntah ia memuntahkan seteguk darah. Dia merasakan darahnya hampir mendidih, rasa sakit yang hebat hampir mencekiknya. Saat ini mewujudkan tekad kuat Tang San. Menghadapi rasa sakit luar biasa itu, dia tidak ragu sedikit pun, tetapi langsung berubah semangat. Beralih dari Clear Sky Hammer ke Blue Silver Emperor, dan terlebih lagi langsung meledakkan cincin roh Blue Silver Emperor pertamanya. Cahaya biru kemasan yang intens langsung menyelimuti seluruh tubuhnya menggunakan detonating ring sebagai harga untuk mengisi tubuhnya dengan energi. Dan Tang San juga menggunakan energi ini untuk segera membelah tanah dan cepat maju. Great Sumeru Hammer memiliki banyak batasan dalam penggunaannya. Jika Great Sumeru Hammer digunakan, roh yang menggunakannya tidak akan bisa menggunakan kemampuan roh apapun. Tetapi ketika cahaya biru keemasan menutupi tubuhnya, membuat Tang San sekali lagi terisi dengan energi. Pada saat yang sama ketika dia menggunakan kekuatan dari detonasi cincin untuk mengusir kekuatan malaikat surgawi yang telah menginvasi dia.
Dia beralih kembali ke Clear Palu Langit sementara itu. Cincin roh ke-6 dan ke-8 Clear Skyhammer cerah secara bersamaan. Karapas dari sebelumnya muncul di sekitar Tangsan sekali lagi, dan di tangan Tangsan, Clear Skyhammer ditutupi oleh cincin roh ke-6 dan berkilau aneh. Anehnya, setelah ditutupi oleh Karapas, tekanan dari tanah di sekitarnya menghilang sepenuhnya, bahkan pada kedalaman 1200 meter. Tangsan tidak merasakan tekanan apapun. Dia sudah memiliki perasaan ini pertama kali dia menggunakannya sebelumnya, dan ini juga semakin memperkuat kepercayaan dirinya pada tindakannya. Dan di sisi lain, setelah cincin roh ke-6 menutupi Clear Skyhammer, Tangsan hanya mengayunkannya dengan ringan dan tanah dan batu di depan dengan mudah terbelah. Secara otomatis bergeser ke kedua sisi. Kecepatan maju Tangsan bahkan sedikit lebih cepat daripada ketika dia menggunakan Force of Earth dan Gravity Control sebelumnya. Tetapi yang paling penting, meskipun menggunakan dua kemampuan roh ini mengkonsumsi banyak kekuatan roh, setelah menggunakannya, konsumsinya masih jauh lebih sedikit daripada sebelumnya. Ini membuatnya mampu berakselerasi tanpa khawatir dan bersembunyi lebih dalam lagi. Bagaimana itu mungkin? Setelah Qian Rensu menyerang, dia segera diperas oleh batu dan tanah. Angelic Raymond memancarkan cahaya keemasan tetapi masih bisa memblokir mereka di dekatnya. Dengan pemindaian indera surgawi, dia tentu saja tahu bahwa Tangsan tidak terbunuh oleh serangannya. Tapi serangan itu barusan menggunakan esensi sejati dari Dewa Malaikat. Bahkan jika dia tidak berani menggunakan kemampuan Dewa Malaikat terkuat di bawah tanah ini, dengan pemahamannya sebelumnya tentang kemampuan tempur Tangsan, ini seharusnya sudah cukup untuk langsung membunuhnya. Yang paling tidak bisa dipahami olehnya adalah bahwa setelah dia menyerang, Tangsan tidak hanya tidak melambat sedikit pun, tetapi bukannya setelah meledak dengan energi yang sangat besar. Dia berlari ke depan bahkan lebih cepat dari sebelumnya. Ditambah jarak 100 meter yang diberikan serangan padanya, jarak di antara keduanya malah terbuka lebih jauh dari 200 meter. Apalagi Qian Rensu tidak dapat mengerti. Bahkan Tangsan sendiri hanya ingat bahwa ia masih memiliki metode yang lebih baik untuk melakukan perjalanan bawah tanah melalui sekejap inspirasi. Ini juga mengapa dia tiba-tiba menarik kekuatan kontrol bumi dan gravitasi dan berhenti untuk mengambil serangan Qian Rensu. Meskipun penghentian saat itu menunda Tangsan, jika dia hanya ingin berubah, dia masih tidak akan sejauh membiarkan Qian Rensu dalam jarak 100 meter. Dia melakukannya dengan sengaja, serangan kemampuan roh di bawah tanah, tanpa diragukan lagi. Beberapa kali lebih melelahkan daripada di permukaan, dan kekuatannya juga akan berkurang karena tekanan. Tidak perlu meragukan ini. Dan Tangsan juga menggunakan badai tidak tetap untuk melemahkan serangan Qian Rensu sejauh mungkin. Kemudian melalui cincin roh ke-8, Clear Skyhammer miliknya 100.000 tahun kemampuan roh untuk membelanya dan dewa tingkat 8. Tombak sebagai alat pertahanan terakhir, tidak peduli apa. Dia tidak percaya Qian Rensu bisa membunuhnya dalam satu pukulan. Fakta membuktikan bahwa perkiraan Tangsan sepenuhnya benar. Ketika dia mengambil serangan itu, Saga Trident's Unfixed Storm secara alami memiliki efek terbesar. Tetapi yang terpenting kedua bukanlah 8 tombak laba-laba yang hancur, melainkan kemampuan roh ke-8-nya. Setelah Tangsan membunuh 13 ton semut kaisar bersaudara, ia memperoleh seluruh cincin roh 300.000 tahun. Dia tur pada posisi ke-6, ke-7 dan ke-8 pada Clear Skyhammer-nya. Namun yang paling ajaib masih merupakan cincin roh ke-8. Sebagai cincin roh 100.000 tahun, itu masih memberi Tangsan satu kemampuan roh. Dan di antara 4 kemampuan roh yang didapat Tangsan dari 13 saudara semut kaisar N, tidak ada duplikat. Cincin roh ke-8 memberi Tangsan kemampuan yang disebut 15 ton rampat kemampuan roh pertahanan murni. Kembali ketika Tangsan menemukan apa kemampuan cincin roh ke-8 ini, dia merasa sangat tak berdaya. Dia terutama mengandalkan serangan dan kontrol, ada beberapa kali dia membutuhkan pertahanan. Kemampuan roh yang kuat seperti itu praktis tidak ada gunanya. Namun dalam pelariannya saat ini, pentingnya kemampuan pertahanan roh ini muncul. Cincin roh 100.000 tahun hanya memberi satu kemampuan roh. Apa artinya itu? Itu berarti satu pilihan kurang, satu kemampuan roh kurang. Tetapi pada saat yang sama itu juga berarti bahwa kemampuan roh satu-satunya ini sangat kuat sehingga melampaui kemampuan roh biasa 100.000 tahun. Menyamai dua kemampuan roh bersama-sama.
15 ton semut kaisar memiliki 3 kemampuan terkuat: kecepatan, kekuatan, dan pertahanan. Karapas mereka begitu kuat sehingga bahkan Tang San tidak bisa memecahkannya dengan Clear Sky Hammer. Bahkan, Raiden Sagot tidak dapat membahayakan mereka dengan Golden Kirtan Halberds. Pada akhirnya ia harus bergantung pada racun korosif Tangguh 8, laba-laba lens, tingkat dewa, serta penekan atribut 8 laba. Laba, tombak dari Kaisar Semut. 15 ton untuk berurusan dengan ketiganya. Cincin roh 8 Clear Sky Hammer dari Kaisar Semut 15 ton. Selain itu bahkan lebih kuat daripada kekuatan pertahanan dari 3 Kaisar Ant 15 ton. Ini bukan hanya karena kekuatan roh Tang San lebih kuat dari mereka, tetapi pada saat yang sama juga karena cincin roh yang memberikan kemampuan ini berevolusi menjadi 100.000 tahun. Menembus level 90.000 tahun hanya berjarak 10.000 tahun dari 100.000 tahun. Tetapi efek sebenarnya sangat berbeda. Sama seperti kesenjangan antara 90.000 dan 100.000 tahun binatang buas. Oleh karena itu, setelah menggunakan 15 ton rampak, kekuatan pertahanan Tang San mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bahkan serangan tingkat dewa Qian Rensu kehilangan banyak kekuatan dalam menghancurkannya, dan setelah diblokir oleh 8 laba-laba lens, itu tidak bisa secara serius membahayakan Tang San. Ini masih bukan metode yang dipikirkan Tang San. Alasan dia yakin bisa menerima serangan itu memang diakui karena dia memikirkan kemampuan defensif yang hebat ini. Tapi itu juga sama karena dia memikirkan penggunaan yang cerdas untuk kemampuan roh Clear Sky Hammer lainnya. Tang San memikat Qian Rensu untuk meluncurkan serangan dan cukup siap untuk itu. Setidaknya itu jauh lebih baik daripada ditangkap dan tiba-tiba diserang. Pada saat yang sama ia juga mengkonsumsi sejumlah besar kekuatan surgawi Qian Rensu. Dan dia memilih Blue Silver Emperor untuk digunakan dengan Ring Detonation bukan agar dia bisa menampilkan efek optimal dengan Clear Sky Hammer, tetapi juga agar dia bisa menggunakan kemampuan roh Clear Sky Hammer. Untuk dapat merencanakan semua ini dalam waktu singkat, Tang San telah mengeluarkan potensi penuhnya. Sejak dia bertemu Qian Rensu, dia selalu menyeimbangkan kehidupan dan kematian. Tekanan besar seperti ini secara tidak sengaja mempercepat kemajuan Tang San lebih jauh. Saat ini, bahkan Tang San sendiri sedikit terkejut dia berhasil melakukannya. Dia tahu bahwa kekuatannya secara keseluruhan telah meningkat sedikit di bawah tekanan Qian Rensu. Makhluk apapun yang mengalami kesulitan akan beradaptasi atau mati. Tang San benar-benar tidak ingin dimusnahkan. Jadi dia harus terus maju, tanpa henti mendekati tingkat dewa, menggunakan segala macam keuntungan untuk mendapatkan kesempatan untuk bertahan hidup. Merasakan Tang San bersembunyi lebih dalam, Qian Rensu mengerutkan kening, mengejar dari belakang, menolak untuk menyerah. Ketika dia menyusul Tang San hari ini, dia sudah menetapkan hatinya. Tidak peduli kesulitan apa yang dia hadapi, dia pasti tidak akan membiarkan Tang San melihat matahari terbit besok. Meskipun dia sekarang sangat kelelahan setelah mencapai level dewa, kekuatan surgawinya juga beberapa kali lebih tinggi daripada sebelumnya. Meskipun dia kelelahan itu masih tidak cukup untuk membuatnya menyerah membunuh Tang San. Namun ketika mereka terus lebih dalam di bawah tanah, konsumsi daya roh Tang San tetap datar karena menggunakan 2 kemampuan roh semut kaisar 15 ton. Sementara konsumsi Qian Rensu meningkat. Dia tidak peduli dengan kecepatan konsumsi daya surgawi, tapi dia tidak bisa mengabaikan kecepatannya yang terus menurun. Jarak antara dia dan Tang San sudah semakin lambat. Sekarang masih 100 meter ke Tang San, tetapi mendekati lebih jauh sudah sangat sulit. Yang paling membuat Qian Rensu marah adalah bahwa jarak ini menunjukkan tanda peningkatan secara bertahap. Jika terus seperti ini, tanpa ragu dia tidak akan bisa membunuh Tang San sebelum dia mencapai laut. Dia juga tidak tahu berapa lama kekuatan roh Tang San bisa bertahan, tetapi dia tidak bisa membiarkan keadaan ini berlanjut. Begitu sampai di laut, siapa yang tahu metode apa yang dimiliki Tang San untuk berurusan dengannya? Atribut-atributnya adalah cahaya dan atribut api secara substansial tertahan di air laut. Kekuatannya saat mungkin bisa ditekan lebih jauh. Tapi Tang San memiliki Sagot Raiden, dia jelas tidak akan memiliki kelemahan ini. Baginya, itu justru merupakan keuntungan. Tang San dengan cepat maju. Tiba-tiba dia menemukan bahwa Qian Rensu telah berhenti di belakangnya sama seperti dia berhenti sebelumnya, sangat tiba-tiba. Awalnya Tang San harus senang bahwa Qian Rensu berhenti akan membiarkannya membuka jarak.
Tetapi yang benar-benar dia rasakan adalah jantungnya berdebar kencang. Samar-samar dia merasakan sesuatu yang tidak menyenangkan. Sebagai kekuatan tingkat dewa, kekuatan suci Qian Rensu pasti tidak akan selesai dengan cepat. Meskipun mereka sudah dalam 1.500 meter, dia pasti tidak akan menyerah mengejar dia dengan mudah. Hanya ada satu alasan dia berhenti, dia akan menggunakan beberapa kemampuan surgawi. Tapi bagaimanapun caranya, Tang San masih tidak punya pilihan. Dia hanya bisa bergegas maju dengan semua kekuatannya. Dengan 15 ton rampart untuk pertahanan, ditambah kontingensi sendiri dan Sagot Raiden, Tang San yang jauh di bawah tanah ini setidaknya yakin Qian Rensu dia bisa membunuhnya dalam satu pukulan. Qian Rensu tetap berhenti mengambang di kedalaman bumi. Api emas yang intens sekali lagi muncul di sekelilingnya, sekali lagi mendorong tanah. 6 sayap terbentang di belakangnya, lapisan demi lapisan cahaya kemasan yang kuat muncul dari Angelic Raymond dan sang malaikat. Qian Rensu meraung di bawah tanah, mengangkat pedang malaikat suci tinggi. Di belakangnya terlintas bayangan dirinya langsung menyatu dengan pedang malaikat suci. Saat berikutnya, cahaya emas yang kuat meledak dari bilahnya. Di mana cahaya emas mencapai itu langsung melelehkan tanah dalam diameter 1 meter. Cahaya kemasan yang intens itu benar-benar menembus bumi, menembaki permukaan. Apa yang dia lakukan? Qian Rensu segera memberikan jawabannya. Level dewa yang mengerikan mungkin terwujud pada saat ini. Pilar cahaya tirani emas itu benar-benar langsung melewati jarak 1.500 meter dengan paksa menerobos dan menyerbu awan. Qian Rensu benar-benar membuka saluran seperti ini, membiarkannya sekali lagi melihat langit. Dengan kemunculan saluran itu, tekanan bumi langsung tidak ada lagi. Meskipun itu hanya diameter 1 meter itu sudah cukup untuk Qian Rensu. Dengan tekanan yang hilang kekuatan surgawi Qian Rensu langsung mulai pulih beberapa kali lebih cepat dari sebelumnya. Kemampuan pemulihan kekuatan tingkat dewa benar-benar bukanlah sesuatu yang bisa dibayangkan oleh penguasa roh biasa. Tapi ini bukan alasan dia membuka saluran. Bahkan jika dia tidak menggunakan metode semacam ini untuk memulihkan, kekuatan surgawinya masih bisa bertahan untuk waktu yang lama dalam pertempuran bawah tanah. Dia punya alasan yang bahkan lebih penting. Langit menjadi gelap sekali lagi karena cahaya matahari hanya bisa menyelimuti rentang diameter 1 meter. Api matahari yang benar-benar panas membakar langsung ke saluran itu. Terhadap api matahari sejati dengan saluran ini dan gambar pedang suci-suci, jarak ini pada dasarnya tidak menjadi masalah. Warna emas murni langsung meluas ke seluruh tubuh Qian Rensu. Kali ini dia tidak hanya menggunakan pedang malaikat suci untuk menggambar api matahari yang sebenarnya. Pada saat yang sama dia juga meluncurkan atribut pakaian Angelic. Seluruh tubuhnya tersedot ke dalam dan menahan energi api matahari sejati seperti sungai yang mengalir ke laut. Perlahan-lahan Angelic Raymond-nya benar-benar berubah merah padam. Bahkan rambut panjang di kepalanya dibuat dengan warna yang sama. Dua api menyala di matanya yang indah. Qian Rensu mendengus dingin, Tang San. Mari kita lihat di mana kau bisa lari sekarang. Sosok merah murni meninggalkan bayangan setelah ditembak langsung ke tanah. Api matahari sejati yang intens langsung meledak dan kecepatan Qian Rensu setidaknya 3 kali lipat dari sebelumnya. Itu seperti meteor panas yang membakar muncul di bawah tanah dengan panik mengejar Tang San. Jarak 3.000 meter ditarik dekat dalam sekejap. Pindah ke amarah sejati, Qian Rensu meletus dengan kekuatan sebenarnya dari Dewa Malaikat. Bahkan di sini di bawah tanah, dia masih akan membuktikan bahwa kekuatannya jauh lebih unggul dari Tang San dan juga benar-benar memusnahkannya. Qian Rensu menyimpan kekuatan selama total 8 detik. Dalam 8 detik ini, Tang San sudah pindah sejauh 3 km. Jauh di bawah tanah, kekuatan mentalnya tidak bisa menyebar terlalu jauh dan menambahkan bahwa dia tidak memiliki dukungan dari Force of Earth. Dia sudah kehilangan jejak Qian Rensu. Sekarang Tang San bahkan berspekulasi apakah Qian Rensu benar-benar membiarkannya pergi. Namun saat berikutnya perasaan bahaya yang intens menyebar ke seluruh tubuhnya. Tang San praktis secara naluriah mengambil tindakan yang paling tepat. Merek Sagot Raiden di dahinya berkobar langsung terhubung dengan Sagod's Heart. Jantung Sagot menggunakan kemampuan Roh Fast Ocean Midwave untuk menyebarkan riak biru di atasnya. Pada saat yang sama, Tang San langsung mengubah rohnya kembali ke bentuk kaisar perak biru dan tanpa ragu.
meledakkan semua 8 cincin roh yang tersisa. Hanya itu yang bisa dilakukan Tang San sekarang. Karena ketakutan yang tulus itu, ketakutan yang membuat Sagot Ridden gemetar memberitahu Tang San bahwa hidupnya sangat mungkin berakhir di sini. Karena itu saat ini dia tidak berani menahan diri. Dia sepenuhnya mengerahkan semua kemampuan dan kekuatannya. Bong cahaya biru kemasan langsung membungkus Tang San sepenuhnya. Setelah kehilangan dukungan dari 2 kemampuan Roh Clear Sky, kecepatan Tang San di bawah tanah juga langsung melambat. Pada saat ini tubuh Tang San sudah berubah menjadi biru kemasan. Meledakkan 8 cincin roh secara bersamaan, bahkan leluhur Clear Sky Surge yang menciptakan hammer, sumur besar belum pernah mencobanya. Tapi saat ini Tang San tidak punya pilihan. Jika tidak, dia pada dasarnya tidak akan merasa aman. Dan pada saat yang sama ketika energi ini meletus, dia menuangkan hampir semua energi yang mengamuk ke dalam Sagot Ridden-nya. Itu juga pada saat ini bahwa lampu merah yang sangat menakutkan memenuhi lingkungan Tang San. Seperti pembukaan rahang jahat yang bisa melahap segalanya. Terima kasih sudah menonton. Lanjut di video selanjutnya, jangan lupa subscribe.